Dia melepaskan tangannya, tetapi suhu tubuh yang lembut tetap berada di jari telunjuknya. Henry mengulurkan tangan dan mencubit pinggangnya yang ramping, menariknya ke dalam pelukannya dengan paksa. Amelia tidak asing dengan penampilannya seperti ini. Itu adalah ekspresi nafsu. Dia tergoda padanya karena dia adalah gadis kecil saat itu. Amelia menyentuh dadanya yang halus dengan dua tangan kecil dan menamparnya dengan keras, mencoba mendorongnya menjauh. "Henry, berapa umurku saat itu, kamu mesum?" Henry mendominasi dan dengan paksa mengurungnya di pelukannya. Dia mencium aroma dari dia. Itu adalah wewangian tubuh yang dia terobsesi. Sekarang aromanya meresap, dan tubuh lembut tanpa tulangnya masih menggeliat di pelukannya, dan tangannya yang besar dikencangkan dan dia tidak sabar untuk mematahkan pinggang kecilnya seperti seekor ular air, berkata dengan keras, "Karena kamu bisa melihatnya, maka aku tidak perlu menyembunyikannya lagi. Kau tinggalkan dari pernikahan dengan Bisma, lalu denganku." Amelia sedikit curiga bahwa dia tidak menyembuhkannya pada awalnya. "Henry, kamu melepaskan aku, kamu sudah memiliki tunangan seperti Maya, bagaimana aku bisa memberitahumu?" Henry menjawab, "Aku bisa membesarkanmu, kecuali statusmu dan anak-anak, aku bisa memberimu segalanya." Amelia mendorongnya dengan paksa, "Henry, apakah kamu menderita amnesia? Saya sudah meletakkan tasmu terakhir kali. Perjanjian dukungan ada di tempat sampah. Apa menurutmu aku akan tetap setuju menjadi kekasihmu?" Henry menyesalinya dan memberinya tas terakhir kali. Dia seharusnya tidak membiarkan dia pergi seperti itu ketika menaikkan perjanjian. Dia harus membiarkan dia menyadari hal itu dengan jelas. Membesarkannya bukan untuk berdiskusi dengannya, tapi untuk memberitahunya. Hari-hari ini dia bekerja sangat keras untuk tidak memikirkannya atau untuk melihatnya. Dia bertunangan dengan Maya dan ingin mengambil keputusan hidupnya sendiri. Namun, dia muncul di depannya lagi dan lagi. Setiap kali dia muncul, dia menjadi lepas kendali dan tidak terlihat seperti dirinya sendiri. Dia bekerja keras untuk tidak tergoda olehnya. Bingung, tapi tidak berhasil. Setelah dia mengetahui di ruang tamu bahwa dia adalah gadis kecil saat itu, pengantin perempuan kecil yang dijanjikan ibunya, dia merasa bahwa pengekangan dan kesabaran akhir-akhir ini telah berantakan. Henry berkata, "Kenapa Mardi, Bisma bisa, tapi aku tidak bisa? Kenapa kamu bisa tidur dengan mereka, tapi tidak tidur denganku?" Wajah Amelia memerah dengan penghinaannya. Dia mengangkat tangan kecilnya dan menamparkan wajah tampannya lagi. Tapi kali ini dia tidak menamparnya, karena Henry mencegat pergelangan tangannya yang ramping di udara dan tidak membiarkannya memukulnya. Henry memandangnya dengan murung, "Amelia, aku tidak tahu kamu munafik. Apa yang bisa kuberikan padamu pasti tidak bisa diberikan Bisma dan Mardi, dan jika kamu terus munafik, aku akan meragukan kamu benar. Jika kamu memiliki hasrat dengan seorang anak, jangan terlalu rakus. Saya bersedia merawat wanita sepertimu yang bisa bermain licik dan berkeliaran di antara beberapa pria dan bermain secara ambigu. Untuk membesarkanmu, kamu harus bersyukur bahwa aku tidak jatuh cinta dengan kekasih masa kecilku. Aku tidak suka kamu karena kotor, kamu tidak layak menjadi Nyonya Mahendra, dan tidak layak melahirkan anakku." Amelia sudah jauh darinya, tetapi dia masih berlari tanpa bisa dijelaskan, menikam jantungnya dengan pisau di tangannya, menikamnya dengan darah, dan mencaci maki hatinya. Amelia menarik kembali pergelangan tangannya dengan paksa, lalu mendorongnya menjauh dan melompat dari wastafel. "Terima kasih, Tuan Henry, atas cintamu. Saya masih mengatakan bahwa saya tidak akan menjadi kekasihmu. Kamu tidak perlu merasa salah untuk membiarkan sepatu kecil seperti saya ini naik ke tempat tidurmu." Setelah berbicara, Amelia berbalik dan pergi. Henry marah dan dia menolaknya lagi. Mengapa dia benar-benar tidak mengerti mengapa pria lain bisa melakukannya,
tetapi dia tidak bisa. Kamu berhenti untukku. Henry mengulurkan tangannya untuk menyeretnya. Pada saat ini, Amelia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik dengan cepat, menekuk lutut, dan mendorong ke celana Henry. Henry tidak siap, dan pukulannya terasa sakit saat ini. Dan dia benar-benar memukulnya. Dia tidak tahu bahwa dia akan menyerangnya. Dia menembak begitu keras sehingga dia menekuk lututnya dan mendorong punggungnya dengan tajam. Dia tidak ragu bahwa dia ingin menghapusnya. Mata Amelia tertuju pada wajahnya yang pucat dan tampan, dan suaranya dingin dan jelas serta memperingatkan, "Henry, sebaiknya kau menjauh dariku. Jangan memukul pikiranmu dengan ide-ide saya lagi. Yah, tidak peduli dengan pria mana aku tidur, aku tidak akan tidur denganmu. Lain kali, aku akan benar-benar membuangmu. Tanpa 2,5 daging ini, saya mengerti bagaimana kamu bisa melakukan kejahatan." Setelah berbicara, Amelia membuka pintu kamar mandi dan langsung keluar. Amelia berjalan di koridor, angin dingin bertiup di wajahnya. Dia hanya punya satu pikiran, dia tidak pernah ingin melihat Henry lagi. Kali ini, langkah kakinya tiba-tiba berhenti, karena di hadapannya ada sosok yang tegap dan lurus, Krishna. Dia sudah menunggunya. Semua pikiran Amelia kembali seketika, dan dia menatap Krishna tanpa terkejut, dan bertanya, "Paman Mahendra, apakah kamu menungguku?" Krishna melirik dari balik bahunya ke kamar kecil di belakang, dan bertanya dengan tenang, "Bagaimana Henry?" Dia tahu bahwa dia dan Henry ada di dalam. "Saya mengajarinya sedikit, dia akan baik-baik saja." Krishna mengalihkan pandangan gelapnya ke wajah Amelia, dan mata jernih gadis itu menatapnya. Dengan tenang, Krishna berkata dengan suara rendah, "Amelia, kamu sekarang tunangan Bhisma, dan saya harap kamu dapat menangani hubunganmu dengan Henry dengan baik." "Paman Mahendra, apa kau hanya ingin memberitahuku ini? Saya pikir karakter Paman Mahendra suka mengendalikan segalanya. Faktor-faktor yang tidak pasti itu akan dibekukan sejak awal. Saya kembali ke ibu kota Makassar dan sekarang saya terjepit di antara kedua putramu. Pak Krishna seharusnya membiarkan saya menghilang, tetapi mengubah pikiranmu dan memeluk segala sesuatu tentang saya seperti ayah yang penuh kasih. Saya sangat tersanjung dan ketakutan. Ayo lakukan ini, kita tahu bahwa orang tidak berbicara diam-diam. Mengapa? Karena Ibu Dewi?" Krishna memandangi gadis di seberangnya. Pada kenyataannya, sejak di Yogyakarta, dia seharusnya mengira bahwa dia adalah Putri Dewi. Hanya Putri Dewi yang akan begitu bersinar, cemerlang, dan mempesona. Krishna mengangguk, "Ya, itu karena ibumu, Dewi. Aku tidak mencarimu selama beberapa tahun ini. Sejak Dewi pergi dengan putrinya saat itu, tidak ada yang akan ditemukan, tetapi saya tahu bahwa suatu hari kamu akan kembali. Ya, Putri Dewi akan kembali ke ibu kota Makassar." Mata Amelia berbinar, dan dia mengambil satu langkah ke depan. "Apa kamu tahu di mana ibuku? Apakah kamu tahu dari mana ibu saya berasal?" Krishna mengangguk, "Saya tahu." Amelia mengambil satu langkah ke depan. "Kalau begitu, apa kamu tahu di mana ibuku sekarang?" Krishna mengangguk lagi, "Aku tahu." Amelia melangkah maju lagi, "Lalu apa kau tahu siapa ayahku?" Krishna mengangguk, "Mungkin aku bisa menebaknya." Amelia berhenti di depan Krishna dan bertanya, "Tapi kamu tidak mau memberitahuku, kan?" Amelia tahu bahwa Krishna tidak akan memberitahunya. Dia berpikir sejenak, "Lalu apa yang kamu inginkan dariku?" "Paman Mahendra, kita bisa menukarnya dengan harga yang sama. Aku akan memberimu apa yang kamu inginkan, dan kamu akan memberitahuku semua yang kamu tahu." Krishna mengangguk, "Oke, saya ingin tahu darimu, di mana Andin sekarang?" "Apa? Bukankah Ibu Henry, Andin, terjun ke laut dari peron rumah Andin lebih dari 10 tahun yang lalu dan meninggal?" "Aku ingin Andin,
Jika kamu membantuku menemukan Andin, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." Setelah berbicara, Krishna pergi. Amelia berdiri di tempat menyaksikan sosok Krishna yang menghilang, seorang pria paruh baya berusia 50-an. Waktu telah menghaluskan semua ujung tajam dan sudut tubuhnya. Generasi Makassar bisnis sebelumnya diberi bobot dan misteri tahun-tahun itu. Perasaan, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, dan hanya kata-katanya yang tertinggal di telinga Amelia, dia menginginkan Andin. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.